sparknya ini loh, spark bermusiknya ini tuh emang dari awal udah ada sebenarnya. Kayak lagu Dekat di Hati itu dibikinnya cuma 30 menit. Dekat di Hati. Iya. 30 menit. 30 menit. Kakak gue meninggal waktu masih umur 4 tahun atau 5 tahun lupa gue. Adik gue juga meninggal. Jadi udah sebenarnya itu kalau gue bilang tuh semua tragedi di kehidupan kita itu ujung-ujungnya adalah untuk melatih kita, untuk menempa kita, untuk kita belajar. Ini ada satu fact yang belum pernah gue kasih tahu. Kejadian itu setelah Ran merilis lagu Salamku Untuk Kekasihmu Yang Baru featuring Kaitna. Dan itu liriknya itu agak, kalau bokap nyokap gue bilang ini kayaknya buat si Dika nih gitu. Jadi liriknya ya untuk kekasih yang baru yaitu kembali ke pangkuannya. Hi, welcome to the Friday Podcast. We've invited our guests to our home Selatan gue dulu tinggalnya sini di seberang nih. Oh gitu. Bener, ayamnya yang secuil-cuil gitu kan. to share the other side of every story. Itu luar biasa banget. Dan percaya bahwa rezeki nggak pernah ketukar. Get ready, because we thought you listen. Ladies and gentlemen, this is your host Iyas Lawrence. Ketika gue di WhatsApp oleh Anggi, bahwa ada slot buat ngobrol dengan Ran. Gue bilang gue maunya Asta. Nah, akhirnya kesampaian iya, juga. kesampaian juga. Alasannya adalah karena Asta paling jarang ngomong kayaknya. Paling jarang. Di antara jarang, bertiga. Paling malas. Paling males. Paling malas. Lo kenapa? Kenapa tidak milih untuk keluar ke media dan berbicara? Sebelumnya gue dulu yang nanya, Iya. kenapa gue? Kenapa Kenapa lo? mengundang gue doang? Karena menurut gue, dua alasan. Oke. The Friday Podcast gue mau satu orang aja. Karena Oh, oke. kalau bertiga jadinya Keramaian. kayak keramaian Iya. dan fokus obrolannya pasti ke promo dan apapun yang lagi dikerjain. Yang Oh. menurut gue kan sebagai musisi nih beberapa kali lo pasti ada keluhan yang kayak gue ke radio pertanyaannya itu aja. Oh, Iya kan? iya, Ran paham, awalnya paham, gimana? Standar ya. 5 tahun lagi mau gimana? Iya, iya. Karena ya paling yang dibahas itu antara kalian bertiga. Benar, Sedangkan gue rasa kayaknya ada satu orang nih yang paling jarang ngomong, tapi kayaknya butuh tempat untuk berbicara nih. Iya. Asta, sedangkan lo adalah I think the brain behind nih bertiga. Bener apa enggak? Enggak lah, enggak. Enggak ya? Bareng-bareng. Cuman emang kalau gue tuh tipenya lebih laid back, lebih nggak pengen nongol sebenarnya kalau gue. Kenapa? Karena nggak tahu ya, gue emang pemalu sih, maksudnya kayak orangnya tuh lebih introvert. Iya. Gue tuh yang kayak di rumah doang main game gitu. Cuman emang gue suka musik kan. Iya. Dan sedangkan Rai orang yang pecicilan petakilan. Betul. Nino punya acara sendiri. Talentnya juga gede banget. Benar. Udah kemana-mana bawa gitar di sekolah, muter-muter depan guru, depan cewek-cewek gitu. Dari dulu kalau begitu gue bener-bener, gue tuh kerjaannya di SMA tuh bener-bener, ya dulu gue pacaran gitu. Cuman ini gitu-gitu aja. Saya SMP main kartu Smackdown. Iya udah gitu aja sih. Kartu Pokemon. Kita buka dengan ini deh. Kita buka dengan lo lahir nggak di Indonesia? Iya di London. Gila, Iya. itu kan sesuatu yang topik yang bisa gue tanya banget tuh. Kenapa London? Karena bokap gue waktu itu lagi sekolah di sana. Oke. Bokap gue sama ketemu nyokap gue di London. Terus akhirnya married, balik lagi sana, lanjut bokap, gue lahir di situ. Cuman 3 bulan doang, numpang doang gue. Oh lu nggak ada alasan. Numpang doang. Berarti nggak ada kayak lo besar di Nggak London ada. apa gitu. Makanya accent lo nggak kayak Pamungkas kali ya. Oh enggak. Apa tuh? Brighton apa? Blackpool. Oh, Blackpool. Iya. Syarat Syarat Pamungkas ya. Iya. Tapi dia lahir di Cibinong aja dapat accent itu ya sebetulnya. Iya, bisa juga dipelajari bisa sih Bisa sebenarnya. sebetulnya. Tapi lo memilih untuk nggak mempelajari itu ya. Oh iya. SMA barengan sama yang lain. SMA bareng SMP dari SMP. SMP. Gue tuh sama Rai sekelas, satu SMP tuh gue sekelas sama Rai. Oke. Dan Nino itu adik kelas gue Dari SMP. dari SMP. Dari Ya. SMP sampai SMA. Ya udah akhirnya ketemunya tuh kalau gue sama Rai mulai ngebandnya di SMA. Ketemu Nino-nya itu setelah gue sama Rai lulus karena di bos tahun Betul, kan. iya. Gitu. Dulu tuh lo ada band yang sama Rai itu nama bandnya apa ya? Dulu namanya FRD. Oh iya FRD. Itu singkatan juga. Singkatan. Iya kan? Apa ya? Singkatannya funk rap disco. Gila. So asik banget itu.
Bocah-bocah SMA. Rapnya di otak gue Rai deh. Funk Iya, Rai, sama Rai. disco aja. Karena dulu musiknya tuh kayak apa ya? Ada influence Jamiroquai-nya, ada Any RD-nya, ada Earth, Wind and Fire, terus rap gitu. Iya. Jadi kayak ya udahlah namanya Perkawinan antara itu. Perkawinan aja. Nah setahu gue tuh lo sebetulnya awalnya bukan musik tapi gambar. Nino itu. Oh Itu Nino. Oh lo bukan awalnya. Kalau gue bukan gambar. Oh. Oh enggak, maksudnya secara ini ya. Waktu kecil kalau gue Secara emang interest. suka gambar juga waktu kecil. Oke. Cuman kalau misalnya yang anak seni banget tuh sebenarnya Nino. Oh. Dia tuh kalau nggak salah EPTA ya dulu sih. Oh gitu. Dapat 95 apa kalau nggak salah. Oh bukan. Oh berarti itu Nino yang awalnya gambar, abis itu ke musik, Iya. lupa sama gambar. Oh, waktu masa kecil ya? Iya. Kalau masa kecil gue emang, tapi gambarnya nggak terlalu yang serius-serius sama. Jadi kayak gambar-gambar, seneng gambar, nggak serius. Cuman gue ketemu yang namanya Sega. Oke. Ketemu Sega, Iya. lupa tuh gue. Lupa. Sama yang namanya gambar. Sama namanya gambar, gue main Sega. Nah ini nyambung lagi. Video game itu yang menyambungkan gue dengan musik sebenarnya. Oke. Jadi gue main Sega, terus akhirnya beli PS1, beli PS1, terus main FIFA 98 tuh, beli FIFA 98. Iya. Itu kan Blur tuh, Blur. Iya. Wah, ini musik apaan nih? Gue nggak tahu kan. Terus Terus ya udah, gue akhirnya dari situ, dari lagu itu, gue belajar musik. dari lagu Blur. Lagu Song 2 itu. Gue beli gitar asal gitu, terus kayak maininnya masih gini kayak nyari bahasa gitu nggak deng deng tegedeng deng deng tegedeng deng 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 gitu. Oh enggak lo giniin? Enggak. Oh. Jadi PlayStation yang membuat gue akhirnya suka musik. Autodidak semua? Enggak. Katanya ada satu orang Pak Slamet itu. Kok tahu sih? Keren banget infonya nih. itu siapa? Satpam gue, almarhum. Iya. Almarhum. Jadi waktu itu gue lagi beli nasi goreng tuh, nitip tuh. Nasi goreng tek-tek gitu kan. Terus kayak Anjing ini pas beneran gua- ceritanya kayak beneran, gini. beneran. Oh, ya, terus abis itu gue ke depan kan dibawain tuh sama Pak Slamet tuh. Terus dia ada gitar tuh. Terus kayak Pak bisa main gitar gue gitu kan. Bisa. Mau belajar ya. Asik. Kira belajar kunci C, kunci gantung gitu. Kunci C, kunci G. Lumayan tuh gue hampir tiap malam tuh Pak Slamet tuh. SD SMP? SMP. Oh gitu. Enggak, sorry. SD. Itu SD? SD. Iya. Jadi kayak lumayan kan kalau satpam itu kan datangnya malam ya. Malam shiftnya malam ke pagi. Iya. Jadi gue menunggu tuh malam tuh asik nih belajar Anjing gitar gua nih. les dia Pak Slamet. Iya. Jadi sangat berjasa banget tuh. Kalau anak zaman sekarang dapat gitar, belajar gitar ya. Iya. Yang mereka mainin itu Untitled Temalik. Benar. Iya kan? Iya, benar. Kalau zaman dulu mungkin Westlife. Iya. Kalau Apa gue More Than Words ya kan? Bener. Iya kan? More Than Words. Lo apa dulu? Kalau gue Riff Raja. Sedap. Jeng. Sampai akhirnya bisa nyiptain lagu sendiri tuh kapan tuh? Ya biasanya kan SD atau SMP tuh kayak gue mau sok-sok nulis lagu Ada gak fase itu? Nyiptain sendiri tuh justru pas SMA. Nah lucu nih. Jadi sebelumnya kan zaman SMP tuh mainnya masih ngerok-ngerok gitu kan. Iya. Dulu zaman Limp Bizkit, Deftones gitu-gitu. Nah sama Rai tuh sebenarnya perjalanan musik dimulai di SMA. Karena di SMP band gue sama Rai beda. Oke. Rai bawainnya itu Incubus gitu-gitu. Kalau gue yang lebih ke Weezer. Nah pas SMA ini mulai ketemu sama Rai karena ada pelajaran musik. Ada pelajaran musik di Alizar. Dan itu tugas pertama tesnya ya. Tesnya itu adalah suruh bikin lagu sendiri. Sedap. Iya, keren tuh. Lu udah bisa tuh dengan kunci-kunci gantung. Ya itu. ngasal. Iya. Ngasal kan. Jadi sama Pak Oblet. Halo Pak Oblet. Oke. Ini yang orang yang sangat yang penting juga buat perjalanan musik. Guru musik berarti? Guru musik. Oke. Guru musik dia tuh ngebawa Ran lagi. Anak-anaknya untuk mencari inspirasi di Sunda Kelapa, di pelabuhan. Masa nyari inspirasi Iya ke lucu, sana? jadi kayak field trip untuk mencari inspirasi bikin lagu gitu. Keren tuh. Nggak gersang tuh di sana. Makanya juga. Kenapa Sunda Kelapa? Kan ada pelabuhan ya kan? Kan ada apa namanya? Ya taman gede banget. Istana Bogor. Iya makanya Iya, gua, itu kan gua maksudnya nggak tahu tuh. kayak nyari inspirasi cakep tuh. Iya.
spesifik kenapa gue nggak tahu. Iya, Cuman Sunda Kelapa lah ya. Sunda Kelapa dibawa ke sana, terus ya udah anak-anak cari inspirasi gitu kan. Nggak jelasin juga gimana cari inspirasi, jadi kayak kita di sana cuman ngeliat kapal, makan gitu. Terus balik, ya udah suruh bikin lagu, nanti dipentasin. Oke. Nah gue grupnya Merai. Akhirnya gue Merai bikin lagu judulnya Jakarta. Sedap. Iya, ada mengandung pesan sosial juga tuh, ada sampah gitu-gitu. SMP deh. Reggae gitu, jadi mash up antara reggae, verse-nya reggae, ref-nya rock. Rock Gak gitu. kebayang gue. Jadi kayak si Rai main drum sambil nyanyi. Anjir. Gitu. Ya udah mulai dari situ. Liriknya apa? Ada masih inget lu? Lupa gua. Jadi kayak Jakarta cet cet banyak sampah di mana-mana cek cet gitu-gitu. Habis itu kayak refnya kayak ngerok gitu. Tar. Sedap. Apa? Kotor. Apa gitu-gitu. Rai itu yang inget tuh. Sering kayak sama Ras Muhammad ya itu ya, berkolaborasi ya. Iya, jadi Oke. nah itu mulai awalnya dari situ makin intens sama Rai untuk ngobrol musik dan ngeband. Mulai dari situ udah bikin lagu bareng karena di rumah gue tuh suka ngulik recording gitu kan. Jadi gue beli CD apa namanya di Ratu Plaza tuh. Fruity Loops bajakan. Maaf nih. Iya. Fruity Loops Berarti lo gak apa-apa lagu lu dibajak kan? Ya, agak-agak Agak kenapa-napa ya? karma juga. Iya. Nah itu lumayan buat ngulik, senang ngulik untuk recording. Akhirnya Rai sering main ke rumah, nginep segala macem. Ya udah bikin aja tuh. Oh. Bikin aja. Nggak jelas juga juntrungannya. Cuman akhirnya ngeband. Akhirnya ngeband. Siapa aja waktu itu ngeband berarti? Sama teman-teman SMA gue tuh ada berenam deh, kalau salah berenam. FRD itu? FRD. Oke. Nah dari FRD itu kan lu udah tahu dari awal, oh gue kayaknya mau jadi musisi nih, atau enggak? Enggak. Oh. Jadi kalau Rai emang pengen jadi artis deh. Mau musisi apa enggak? Pokoknya gue mau jadi artis. Apapun itu gue harus jadi artis. Siapa panutan dia dulu? Emang agak nyentrik tuh anak tuh. Iya benar sih, beda sih. Dan dia tuh gak pernah, kan dia drummer. Drummer yang jago banget buat gue sih. Zaman SMP dan SMA. Oke lah gitu. Terus dia suka nyanyi sendiri. Tapi dia gak pengen, SMP tuh gak pengen nyanyi gitu. Gak pernah, oke gue pengen nyanyi. Gue pengen jadi frontman di depan gitu. Nah mulai FRD ini, yang awalnya kan belum ada drummer nih. Jadi dia masih main drum sambil nyanyi gitu. Gila. Main drum sambil nyanyi. Akhirnya ada teman gue si Ildo yang sekarang drummernya Perunggu. Itu dari drummer gue tuh. Oh. Ildo Perunggu tuh. Gokil. Tapi kalau kita ngomongin sejarah, ada fase juga kalau nggak salah ya, Raisa jadi backup singer kalian tuh, iya kan? Iya pernah. Iya kan? Pernah. Raisa juga. Pernah. Dan itu sebuah fase yang menurut gue lo berjalan run besar itu dengan band-band yang lagi naik juga, ada Malik, ada 21st Night, ada siapa aja. Kalau ngomongin Malik duluan. Malik duluan pastinya, ada The Massive ya gak sih? The Massive juga ya kalau gak salah. Terus abis itu Changcuters juga kalau gak salah. Iya kan? Dan Changcuters. era itu adalah the semua. Dede semua. Nyari buat run, akhirnya nyokapnya Rai ya? Nyokapnya Rai. Bilang run aja. Run aja. Awalnya apa emang namanya? Lupa gue, kebanyakan tuh. Ada banyak yang udah gitu. Kan dulu kan The Killers, The Hives, The Used. The macam-macam kan. Akhirnya kayak udah kebanyakan. Jujur gue lupa banget. Akhirnya si Run ini. Akhirnya Run. Terus kayak itu udah mulai buntu tuh. Kayak apa namanya, terus kayak almarhumah nyokapnya Rai langsung kayak kenapa nggak Run aja gitu. Ya udah boleh juga Run gitu. Belum ada gitu kan. Iya. Dan kalau ngomongin tentang dari bikin lagu dulu, malah bikin lagu dulu sebelum bandnya ada. Si pandangan pertama. Benar. Pandangan pertama ya betul. Pandangan pertama. Nah pandangan pertama ini kan sebuah lagu yang ikonik banget pasti. Dan maksudnya karena lagu ini bisa sebesar ini Ran gitu. Salah satu alasan yang sakral banget sih. Dan bisa dibilang dari lagu yang diciptakan iseng-isengan dari rumah lo, bisa main di stadion GBK ketika Asian Games ya. Asian Games gitu sebesar itu. Ini tuh ini lagu berdasarkan apa? Berdasarkan 3 orang punya passion yang sama atau kalau lu trace back ke era itu ya? Kalau ini udah mulai spiritual menurut gue. Emang meant to be aja sih maksud gue. Bikin pandangan pertama itu tanpa ada maksud apapun, tanpa kayak oke kita bikin lagu yang bagus dan kita akan kirim
ke label-label dan kita akan gimana caranya Menjual. menjadi jual dan segala macam. Gak ada, benar-benar cuma bikin. Bagus nih ya, udah kayak rekam gitu. Dari dulu ya kerjanya gitu sama Nino tuh. Bikin rekam gitu. Akhirnya ya itu dia emang tiba-tiba ada temen yang nawarin ngasih formulir Insoft Indonesia tuh Indonesia Song Festival. Ini lo ikutan nih. Dari ikutan. siapa? Dari label atau dari? Temen. Oh oke. Adra namanya. Terus dia bawain, ya udah kita ikut bertiga. Alhamdulillah juara 2 se-Jakarta. Dan kita bingung, ini yang mainin siapa gitu kan, cuma bikin doang ya. Iya. Kita kan cuma bikin doang, terus kayak mesti dipentasin di finalnya. Yang kita dengerin sekarang? Beda. Udah beda pasti. Akhirnya kita ngerekam dengan bantuan waktu itu Agina Rotama sebagai produser untuk rekam iseng di studio dia tuh, jadi demonya tuh. Demonya untuk Insoft itu ya udah gue main gitar deh. Jadi gue bisa main gitar, lu ngapain lu Drum. mau cari drum enggak, lu bertiga aja gitu. Ya udah akhirnya kayak ngajak teman-teman, salah satunya si Ildo untuk pentas di finalnya Insoft itu. Udah dari situ mulai rolling tuh, maksudnya kayak udah kayak dituntun aja tuh. No turning back tuh ya. No turning back banget. Dan gue ngerasa kalau ngomongin no turning back, sebetulnya ada fase di mana you wanted to turn back, di mana lo ambil double degree. Oh iya. Terus lo mau jalan sampai akhirnya dikasih kontrak Benar. ke bokap lo gitu. What's the story behind that? Jadi waktu itu kan gue ambil double degree. Gue ngambil IT dan double degree-nya itu setahun di Australia. Dan itu timingnya persis banget setelah semester baru. Maksudnya mulai semester baru dan gue harus berangkat itu. Dan bokap gue sangat menentang awalnya. Ini udah jadi run nih. Sebelum bikin album. Jadi kayak emang udah ada kayak obrolan mau serius nih, ini mau ada label minta kita bikin lagu lebih banyak dan kayaknya bakal rilis nih. Nah itu akhirnya bokap gue bilang, kamu serius kuliah dulu deh. Ini kan maksudnya kita gak ada yang tahu. Ya zaman dulu kan masih stigma musisi tuh gimana ya. Masih yang kayak nanti kalau gak jadi, kalau apa segala macam gimana. Akhirnya berdebat panjang, gue akhirnya mengikuti bonyok gue untuk ya udah gue mundur aja. Manut deh gue nih. Gue manut. Gue manut, ngobrol sama Ray Nino. Gue bilang guys gue mundur ya, sorry banget gue mau fokus untuk kuliah di luar. Kalau kalian mau lanjut silahkan, cuman gue kayak bukan buat gue ini. Respon mereka? Ya, agak shock juga sih. Oh ya udah. Ya, soalnya lumayan kayak udah setengah matang gitu loh, kayak udah mau bener-bener terjun nih gitu, tiba-tiba kalau lo cabut gitu. Ya udah. Gue bilang gitu. Entah gimana gue masih ngebantuin gitu, masih kayak nyiapin data-data, masih musik, meeting-meeting masih suka ikut. Nah, alhamdulillahnya itu orang tua kami itu deket banget. Jadi kayak setiap meeting ikut, ngeliat prosesnya, ketemu label juga ikut. Nah itu mulai dibujuk-bujuk nih ya kan, sama orang tua dari Rai sama Nino kan. Dibujuk-bujuk, meeting sama label. Terus kayaknya gue belum nanya bokap gue sih sebenarnya kenapa akhirnya membolehkan gitu ya. Kayak pas ngeliat kontrak itu kayak wah ini kayaknya jalanin nih kayak ini gitu. Kata bokap lu duit nih gitu ya. Enggak juga sih. Enggak gitu ya. Wah anakku bisa gue duitin gitu kali ya. Bahkan kayak ya udahlah gitu, yang penting tapi ada syaratnya nih. Oh ada? Ada syaratnya. Gue harus lulus kuliah. Ambil single degree aja. Yang di Jakarta kelarin kata dia gitu. Jakarta kelarin. Karena realistis juga sebenarnya bokap gue tuh. Karena gue mesti nyiapin safety net juga kan. Benar. Karena ada faktor X juga yang membuat musisi itu naik atau enggak. Apa tuh faktor X? Ya maksudnya lucknya itu. Oh iya. Yeah. Ada either lo sukses banget atau make ya lo fail banget. Make it or break it. Tapi dari seseorang yang belajar dari seorang satpam, kunci C, kunci D, kunci A paling ya. Sampai ketika lo manggung 2 vokalis, 1 gitaris. Iya. Itu tuh kayak ironis banget gak sih? Lo cara moles untuk jadi diri lo di situ gimana berarti? Jadi sebenarnya dulu ada kayak perdebatan juga. Ini kita mau bikin formatnya kayak gimana? Ini sebelum sign ya, belum rilis ya. Dulu sempat debat pengen dijadiin band. Karena gue waktu itu udah ada yang ikut
Sildo itu sama teman-teman gue yang lain juga, band playersnya. Udah ikut kemana-mana, terus apa kita bikin band aja ya gitu kan. Ngobrol-ngobrol, debat banget tuh. Keputusannya akhirnya ya udah kita mau bikin band. Oh oke. Nggak bertiga awalnya. Oke. Itu lumayan alot tuh. Akhirnya jadi band. Tapi namanya Run. Namanya Run and the apa gitu. Itu kan and Ada the tetep. Essentials gitu kan banyak tuh ya. Iya. Soalnya biar ada runnya tapi ada nama bandnya Iya. gitu-gitu kan. Ya udah akhirnya pas di present ke label sangat menolak dengan keras gitu ya. Keren tuh. Bilang apa deh? Kayak Ini jadi beda banget maksudnya. dari ini konsep awal. Konsep awal dan dari segi uniqueness-nya juga gak dapet nih. Jadi kayak band biasa aja. Tapi yang mereka dengerin tuh apa awal? Pandangan pertama? Nah jadi kalau ngomongin balik lagi ke awal, demo pandangan pertama yang buat lomba itu disampaikan bokapnya Nino ke sahabatnya Oke. yang bernama Dondi Sujono. Dondi Sujono ini adalah bisnismen aja gitu. Jadi kayak Iya. terus Ada di dunia musik? enggak. Yang punya sahabat yaitu Daniel Tumiwa. Daniel Tumiwa tuh bosnya Universal dulu. Oke. Gitu. Jadi emang jalannya tuh ke situ tuh. Emang arahnya ke situ. Arahnya ke Oh, situ. Iya. Dipromosiin sama almarhum bokapnya Nino ke Om Dondi. Manggilnya Om Dondi ya. Om Dondi kemudian dipromosiin juga ke Om Daniel. Oke. Satu demo itu doang. Satu demo. Oke. Tapi kita udah punya lagu, emang kan kerjaannya bikin Iya, lagu bikin kan. lagu. Udah langsung diyakinin ya udah. Salah satu keputusannya Om Dondi mau eksekutif produce bareng sama Mbak Lumonga. Jadi punya tim lah, punya tim bisnis gitu, salah satunya itu. Udah mereka yang percaya untuk bikin itu. Dan akhirnya lo pitch lah Run and the apa, ditolak kawan. Awalnya masih bertiga dulu, Ran, udah oke. Tapi justru di ujung-ujungnya nih, kayak kita mau bikin band deh, jadi band aja. Deket palu. Kenapa? Gitu. Ya, karena aneh banget, gue main gitar seadanya gitu. Terus yang dua nyanyi, satu vokalis kayak lebih asik. Nah, sama dulu masih kayak ada ikatan sentimental gitu kayak. Kenapa? Udah berjuang bareng sama band player gitu-gitu kan. Paham. Ada bandnya terus kayak yaudah kita maju bareng-bareng deh gitu. Dan mereka juga ya sebenarnya yang ngisi akhirnya di di album. albumnya. Tapi Gitu. trio pada saat itu nggak ada kan? Emang gak ada ya sebenarnya. Ya makanya kita bersyukur banget ngikutin kata label waktu itu. Untuk jadi bertiga aja. Lahirlah album pertama. Lahirlah. Dengan album cover seadanya. Dengan ya Lo wardrobe pakai stylist alias lo bawa sendiri. itu bener-bener gila sih persiapannya. Udah mesti rilis, stylist H-1 foto, cuman datang ke rumah pengen lihat lemari. Begitu? Ada ini, yaudah. Nih jangan pernah dipakai lagi. Jadi kalau bisa buang bakar ya gitu. ini. Oke. Ya udah. Itu bener-bener besoknya foto. Nggak di make up juga itu. Ya lu kan fotonya juga Iya, begitu kan maksudnya sebetulnya. nggak ada make up, nggak ada rambut. Enggak, gue beli CD lo, kalau dibuka tuh ada muka lo bertiga. Ada, cuma Iya, beda. ada. Ya maksudnya. Bukan beda. hari yang sama ya? Di hari sama ya. Di hari sama sih. Di hari yang sama ya? Cuma maksudnya itu, nah fun fact lagi yang lucunya, itu sebenarnya nyolong tuh fotonya. Maksudnya? Kagak izin. Apa tempatnya? Iya. Itu di mana? Di Gelora Madia, Senayan. Oh, Gelora Madia tuh yang Yang di depannya Mulia itu loh. betul yang, iya. Itu yang gede banget. Yang lari itu. Iya. Oh situ. Track and field. Itu dulu sama Om Daus dari High, fotografer senior. Ya. Yang rada-rada gokil juga tuh. Gila. Udah sikat aja, udah buruan. Jadi kayak, bolehnya kalau gak salah di area tertentu tuh. Oh, bukan di Track start. gak boleh buat lari. Terus oke, dia ngeliat orang yang lagi makan siang atau apa. Buruan. Tak, udah. Anjing jadi Gitu. cover. Jadi cover. Album pertama rilis deh tuh. Dirilis Tahun Desember 2007. 2007. Dia langsung begini gak nih hari Run? Alhamdulillah langsung. TV pagi-pagi tuh ya. TV pagi-pagi. Rasanya apa dari lo main di rumah lo sampai ke dahsyat inbox gitu? Itu bener-bener kayak gak pernah disangka sebelumnya sih. Jadi kayak magis aja gitu. Kayak sesuatu yang simple. Sesuatu yang kayak
sotoy dan asal tiba-tiba bisa itu dari kamar gue doang tuh, dari kamar gue kecil menjadi dimainin akhirnya di stadion itu kan, di GBK itu kayak benar-benar bikin apa istilahnya, bikin apa istilahnya tuh, bukan starstruck apa ya, tapi paling intinya sih bersyukur aja sih. Itu udah paling, karena pas di GBK itu di Asian Games itu paling meledak menurut lo? Itu gue mau nangis, gak bisa nangis gue gitu. Kayak ini apa ini satu meskipun lip sync ya? Apa? Meskipun lip sync gitu. Bukan lip sync Mbak. Ya lip sync ya. Lip sync karena kan lip sync. Iya, Bener-bener vokal juga udah. Tapi gue wajar, lip sync tuh wajar kali kalau di acara segede gitu. Iya Iya nggak sih? Iya. Iyalah, maksud gue kayak iya, production-nya kan harus spot on lo, bayangin kayak gitu, Rai ya, di nangis. Super Bowl, iya kan kayak summertime. Gak bisa nahan. Gak bisa lah. Dan lagu itu yang dimainin kan? Ya, lagu pandangan pertama gitu, dari sesuatu yang mungkin lo nyolong lari sampai lo akhirnya perform di situ. Cuman yang bikin gue merinding adalah salah satu panggung kalian yang luar biasa adalah Java Jazz pertama. Oh iya itu. 2009 ya. Itu juga bikin apa ya, merindingnya nggak habis tuh satu show. Itu kayak gue kalau di DVD-nya gue baik ngadep belakang tuh. Kenapa? Nangis? Kayak apa ya, tegang satu, ya. Terus kayak masih ngerasa nggak percaya aja gitu, gue kayak masih ngadep belakang mulu gitu. Gila. Nggak pede gue sebenarnya tuh. Nah itu Java Jazz juga menjadi apa ya, alhamdulillah yang ngebuka jalan banget tuh sebenarnya di off airnya Ran. Oh gitu. Karena waktu itu si lagu Nothing Lasts Forever itu kan jadi bumpernya Java Jazz tuh. Bumpernya. Oh. Jadi kayak Jakarta International. Oh iya betul. Kayak, 2009. padahal tahun sebelumnya tuh kita nggak pernah bayangin bisa manggung di Java Jazz. Kita pengen banget manggung di Java Jazz. Kita nonton Malik tuh. Malik rame banget. Wah gila ya, keren juga ya. Musisi Indonesia cuman hype-nya nih kayak musisi luar. Dan dia hall-nya yang gede ya? Hall-nya gede. Ya. Kapan bisa main di sini ya gitu. Terus tahun depannya kayak Java Jazz International. Lagu yang bikinnya cuman pakai boxer doang gitu. Jadi bumper Java. Itu juga lo yang bikin? Iya. Ya kalau itu bareng sama pemain perkusi kami saat dulu sih. Waktu itu si Abe. Bela Negara Abe, sekarang jadi Passion Vibe. Tapi maksud gue kan untuk awal-awalnya lo dulu kan, abis itu baru dikirim dong. Iya. Gila, berarti dari yang lo berharap tahun depan gue harap nih tiba-tiba ada di panggung itu gitu. Ya makanya nih kalau secara spiritual tuh bener-bener tangan Tuhan gitu loh. Berarti lo bisa bilang gak Ran is a lucky band? Iya, lucky dan meant to be aja semuanya meant to be. Karena tadinya gue nggak mau ikut terus jadinya ikut, terus tahu menang lomba lagu, terus kayak tiba-tiba ada bos label yang ambil gitu, terus kayak tiba-tiba Java Jazz, jadi kayak alhamdulillah tuh, itu bukan manusia kayaknya tuh, jadi maksudnya tangan Tuhan banget kalau gue bilang. Semua aja itu ya. Iya. Gue melihat, gue berbicara dengan I know the three of you. Dan peran keluarga sebegitu besarnya di Ran. Ya. Dari awal mungkin bisa dibilang nama Ran sendiri dari almarhum nyokapnya. Yang ngirim Ran ke orang-orang kaya di luar sana, bapaknya almarhum bapaknya Nino gitu. Dan I think kalau ngomongin keluarga, 2016 was a shit year for you as well gitu. Iya. Berita duka yang datang ke lo. I mean you've never spoke about this. Yes. If you don't want to, it's totally fine. Cuman menurut gue ini sebuah proses yang membuat diri lo sekarang gitu. Benar. How do you deal with that? Mungkin fase itu di mana karir Ran lagi tinggi-tingginya, itu terjadi dalam hidup lo. Memang shocking, cuman karena di keluarga gue tuh sebenarnya udah menghadapi banyak sekali duka, kesedihan. Kakak gue meninggal waktu masih umur 4 tahun atau 5 tahun, lupa gue. Adik gue juga meninggal. Jadi udah sebenarnya itu kalau gue bilang tuh semua tragedi di kehidupan kita itu ujung-ujungnya adalah untuk melatih kita, untuk menempa kita, untuk kita belajar.
gitu. Itu penting banget sih. Maksudnya Tapi sebagai gak tahu ya, lu anak tengah berarti kan? anak tengah. Dan akhirnya gue menjadi anak yang pertama. Adik kakak meninggal tuh kayak Iya, gak pernah kebayang gitu. Banyak banget tragedi gitu. Banyak banget tragedi. Jadi bukan terbiasa juga ya. Ada bekal sedikit. Nah, cuman pas adik gue meninggal dengan cara seperti itu, dengan cara yang benar-benar mengagetkan tuh benar-benar a new low buat gue gitu loh. Tapi secara spiritual gue sama keluarga gue udah ada persiapan sedikit. Itu yang mau ngebuat gue sama keluarga gue lebih siap. Maksudnya bukan lebih siap, kalau siap sih nggak siap ya. Lebih bisa move on. Karena kedekatan satu sama lain juga. Dan itu ya akhirnya ya udah semuanya memang harus terjadi gitu loh. Apa yang bisa lu ambil sebagai pelajaran tapi tak? Semua terjadi karena ada maksudnya. Gitu. Jadi kadang kita nggak bisa tahu penyebabnya apa, tujuannya apa. Cuman kita bisa semakin belajar untuk menerima, itu aja sih. Iya. Karena di kehidupan kita nggak bisa mengontrol apapun. Setuju. Kita nggak bisa mengontrol apapun. Kita sudah berusaha maksimal, kita sudah melakukan apapun yang kita bisa. Kayaknya cuman kadang-kadang ya semuanya sudah ada jalannya. Seperti run gitu. Iya. Seperti apapun itu. Semuanya sudah ada maksud dan tujuannya. Cuman kadang-kadang kita harus peka untuk mencari apa sih sebenarnya tujuannya gitu. Nah akhirnya gue sama keluarga gue sepakat untuk ya udah ini menjadi pelajaran buat kita, menjadi guru. Setiap kejadian menjadi guru buat kita agar lebih bisa menerima apapun itu, acceptance dan juga menerima bahwa ya pada ujungnya semua akan mati juga gitu. Pada ujungnya. Lo mungkin bisa bilang kayak gitu karena lo seorang yang umurnya gak begitu jauh gitu. Dan lo seorang kakak bisa dibilang. How did your parents take it? Dan peran lo sebagai anak melindungi orang tua gimana rasanya? Berat banget gitu. Karena gue yang menjadi penopang sebenarnya pada saat itu ya. Dan lucunya apa ya? Ini ada satu fact yang belum pernah gue kasih tahu. Kejadian itu setelah Ran merilis lagu Salamku untuk Kekasihmu yang Baru, featuring Kaitna. Dan itu liriknya itu agak, kalau bokap nyokap gue bilang ini kayaknya buat si Dika nih gitu. Jadi liriknya ya untuk kekasih yang baru yaitu kembali ke pangkuannya. Dan itu setiap bonyok gue denger lagu itu, setiap nonton gue manggung lagu itu pasti mereka berkaca-kaca dan nangis itu. Iya. Gila. Jadi emang kalau bedah liriknya tuh emang lo bisa relate juga gitu. Gila. Itu lumayan tuh. Itu fase yang kayak ini apa sih gitu. Ini fase yang apa namanya benar-benar bikin semuanya hancur, tapi ya udah dari situ kayak makin dekat sama keluarga, makin pandangan gue sekarang ke dunia udah beda gitu. Udah beda. Udah lebih spiritual sih. Jujur aja gitu. Lebih spiritual banget. Iya, setelah lo melewati hal tragis ya. Kayak ya udah emang itu kan ditugaskan, kita oleh Tuhan ditugaskan untuk mengalami itu. Apa? Marah gak? Enggak sih. Enggak. Gila, jagoan banget lo. Ya sedih, lebih ke sedih banget pasti ya. Cuman dari sedih itu kayak transform ke menguatkan gua gitu. Gitu penting sih. Untuk bisa mencari tujuan dan hikmah dari sebuah kejadian yang benar-benar kayaknya ini emang fakta banget gitu. Tapi proses penyembuhannya gimana buat lo dan keluarga lo gitu? Berat sih, maksudnya butuh waktu. Pasti waktu menyembuhkan gitu ya. Cuman emang paling penting adalah penerimaan itu kan. Penerimaan itu. Acceptance itu ya. Karena kan lu pasti marah dong. Maksudnya kayak kenapa kejadian di gua, di keluarga gua, di gua sendiri gitu. Kenapa kejadian, kenapa dipilih keluarga gua gitu. Cuman
Ya lama-kelamaan emang ya kita gak bisa kontrol apapun di dunia ini, ya kan? Gue merasa memposisikan ketika gue mengetahui tentang hal ini. Iya. Gue memposisikan diri gue mencoba untuk membayangkan jadi lo ya. Iya. Menjadi seorang kakak yang pernah kehilangan kakak, sekarang kehilangan adik. Iya. Terus yang ditulis media juga anjing banget gitu. Iya. Gue gak nonton, gue ngeliat media sih. Tapi Itu 2 minggu di depan rumah gue media tuh. Iya, gue tuh ngerasa gini loh. Anjing, ini gue tuh cuman pengen berkarya, pengen bikin musik. Iya. Ketika sesuatu kejadian kayak gini, nulis artikel seenak jidat. Benar. Terus gak mikirin perasaan gimana gitu. Iya. Itu kayak gimana buat lo tuh? Di fase itu ya? Jadi entah kenapa ya gue tuh. Temen-temen lo diwawancara. Iya. Entah kenapa tuh gue alhamdulillahnya tuh dari dulu dari kecil sampai sekarang tuh suka nggak terlalu apa namanya, misalnya sesuatu kejadian di gue nggak yang terlalu gitu, nggak terlalu merasakan yang gitu, bukan cuek ya apa ya, kayak kebal gitu loh ya kan, kayak kebal kayak ada sesuatu yang kayak gue nggak terlalu mikirin banget gitu, gue bisa kayak Tutup mata. Transform ke hal lain. Cuman pada saat itu ya pasti gue merasa menyesal banget karena gue gak bisa nyelamatin adik gue. Gue gak bisa nyelamatin dia. Dan gue waktu itu disibukkan untuk bikin album. Album apa ya waktu itu ya? Album kelima. Friday. Album Run. Run ya. Yeah. Wow. Jadi kayak jadi semua tuh kayak Run gitu loh, meant to be, nanti gini. Gila. Gue dibikin sibuk banget, dibikin itu, jadi gue gak menyadar symptom adik gue yang sedang dijalani. Iya kayak gitu. Terus gue kayak dibutakan terhadap adik gue gitu. Kejadian ya udah. Wow. Tapi emang ujung-ujungnya ya kita harus accept gitu semua. Apapun itu. Kita bisa berusaha cuman. Of course ya. Dan setelah gue lihat dari mengenal kalian bertiga gitu. Perasaan duka dari kalian bertiga tuh kayak tiga-tiganya merasakan gitu. Dan selalu ada untuk satu sama lain ya kan. Bener. Yang paling terakhir mungkin bokapnya Nino kali ya. Bokapnya Nino meninggal COVID. Iya kan, bokapnya Nino. Setelah itu nyokapnya Rai. Betul. Nyokapnya Rai. Jadi orang-orang yang penting dalam hidup kalian gitu dan kalian rasain sendiri. Iya. Dan ini unik banget. Gue nonton wawancara kalian gitu dan kalian selalu bilang nih kita bukan kayak keluarga, emang keluarga aja. Karena dari kecil udah bareng gitu. Iya. But families fight gitu. Iya. Families have disagreements gitu. Dan kadang sesuatu yang bentuknya bukan keluarga di keluarga ini pecah gitu. Iya. Ada fase itu masih Ran? Kalau Ran tuh cenderung lancar-lancar aja ya. Jadi kalau dari segi berantem itu nggak ada yang sampai kayak wah lu harus keluar, gue mau keluarin lu, atau anjing banget nih orang, atau apa gitu. Jadi kayak karena mungkin udah lama, jadi kayak lu tahu, misalnya lu punya adik atau kakak, lu tahu anjing-anjingnya kakak lu atau adik lu kan, anjing-anjing gitu ya udah di keluarga gue. Iya. Misalnya lu abis berantem pukul-pukulan malam ya. Ini cuma ini kambuh doang nih orang nih. Iya. Makan apa? Ya malam. Udah gitu kan. Terus gue nggak yang kayak masuk banget di hati gitu, yang kayak itu. Karena pasti perjalanannya panjang juga. Awal-awal sempat kayak gitu kan. Ini kenapa gini? Orangnya kok gini gitu segala macam. Kok dia punya sifat gini. Dia kadang-kadang egois gini. Tapi lama-lama udah apal gitu loh. Dia udah 17 tahun. Udah tahu orang kayak gimana. Jadi kita udah balik lagi acceptance. Menerima aja nih sepahit-pahitnya anak-anak. Soalnya gue pernah sempat nyari-nyari kayak video-video gitu motivational segala macam. Yang bikin bahagia itu apa sih sebenarnya? Kebahagiaan adalah acceptance. Gimana lu bisa berdamai dengan apapun yang lo dapat saat itu. Wow. Karena kalau misalnya lo nyari terus sesuatu, lo bandingin, nyari terus nggak bakal ada habisnya. Di atas langit masih ada langit gitu. Jadi kayak nggak akan puas. Gue segini punya duit segini, dia lihat orang lain punya duit segini. Gue ngeband gue hebat gini, lihat ada band manggung lebih banyak, ada band yang bisa lebih tour gimana, nggak bakal bisa. Nah ini juga uniknya Ran nih menurut gue nih, lo nggak pernah ada target. Benar. Kenapa sih? Maksud gue wajar loh sebuah band untuk punya target. Gue pengen sold out stadium gitu. Gue pengen
apa gitu. Maksud gue lo sekarang ada Sweet 17 show gitu. Iya. Ya gue yakin kalau bukan manajemen lo yang nyuruh juga lo akan biasa aja. Itu bener. Jadi gue ngerasa emang Ran tuh meant to be aja gitu segala macam. Jadi semua fase yang terjadi itu emang ditujukan tangan Tuhan itu, gue bilang. Kita nggak pernah yang target yang gini tahun gini kita raker, tahun ini gini. Tahu-tahu datang kayak waktu itu udah mulai biasa aja, datang Asian Games gitu. Kayak ya udah sikat gitu. Terus ada kesempatan lain yang alhamdulillah bisa naikin nama Ran lagi gitu. Kayak sekarang juga mau konser gini ya, satu kesempatan juga itu dari Antara Suara yang sebenarnya yang datang juga ke kita. Oh gitu. Iya. Bukan lo yang inisiatif. Bukan. Ya kita pengen emang pengen punya impian bikin konser gitu ya. Cuman Antara Suara yang yakinin kita, yuk kita bikin. Lu 17 tahun mah sayang gak ngapain gitu. Anjing nih Ya band juga ya. Nih band mageran banget sih. Mager, jujur aja. Band mager sumpah. Ada lagunya kan? Apa? Ada. Lagu menjadi kenyataan kan. Gitu. Jadi emang gue mau itu ya nggak bisa diaplikasin ke semua band sebenarnya. Setuju. Iya. Tapi ini yang menurut gue harus diaplikasiin ke semua orang yang lagi bekerja keras atau lagi going up the ladder menurut gue mindset ini. Kenapa? Karena gue malah mau nanya ke lo gimana caranya lo merawat pemikiran bahwa lo masih bikin lagu di rumah lo. Iya. Meskipun lo udah pernah main di GBK. Karena itu faktor yang penting lo untuk lo ngerasa grounded gitu. Iya. Gimana caranya? Caranya mungkin melihat ke belakang aja ya, maksudnya napak tilas gitu loh, maksudnya kayak bersyukur aja dari sesuatu yang kecil bisa jadi kayak gini. Kita nggak boleh meremehkan yang kecil ini gitu. Justru di sini core-nya gitu. Jadi ngebalikin lagi alasan kenapa kita do it in the first place gitu. Wow. Ya kan lu kan kadang-kadang kayak sekarang kan udah mulai banyak angka nih. Yeah. Spotify, listeners, monthly listeners, view YouTube, atau bahkan royalti segala macam. Kalau awalnya kan kagak mikir itu. Emang senang bikin lagu aja gitu. Emang senang gitaran. Belajar Pas Selamat kan gue gak mikir, gue belajar Pas Selamat biar Spotify gue ntar 2 juta kan. Gak kayak gitu kan. Iya juga. Itu kali ya pemikiran band biar awet ya. Iya sih bener. Iya jadi kayak ya udah kita bikin lagu aja terus gitu. Bikin lagu terus, bikin yang seru-seru. Bener. Bikin yang, karena kalau udah mulai, kita bikin lagu yang Spotify friendly nih kayaknya. Kita bikin yang jiwanya udah hilang pasti. Pasti hilang. Kita bikin lirik yang viral nih gitu kan. Tanpa harus dicoba, gue rasa selama 17 tahun ya. Kalau kita ngomongin The Sweet 17 Show nih, pasti banyak banget cerita-cerita dari orang. Iya. Gue banyak banget, one of my favorite mungkin album Friday gitu. Benar kayak track terakhir Piano, gue juga pernah cerita ke lo. Oh iya. Yang menurut gue apa? Iya di Hard Rock. Yang menurut gue ini membawa gue ke era ya berapa tuh 2010, 2009 lagu-lagu kalian dari album sebelumnya, video klip kalian, atau bahkan Ran ini kan sempet banyak banget di TV tanpa kalian manggung, alias banyak banget iklan pakai lagu kalian gitu ya kan. Iya. Nah, buat gue tuh itu menemani zaman-zaman apa ya, growing up gue gitu. Ya. Buat lo ketika lo dengerin lagu Ran, apa yang lo rasain? Mesin waktu juga sih. Lo kebawa ke pada saat zaman pengerjaannya gitu. Cuman ya baik lagi emang bukan galaunya sama cewek dong. Kalau gue kan mungkin itu kan, atau kayak zaman-zaman gue SMA, SMP gitu. Jadi kalau di Ran tuh lebih banyak bikin lagu itu ngayal gitu loh. Nggak yang ngayal, kita bikin lagu tentang ini, ntar orangnya gini. Jadi sebenarnya kayak nulis skrip aja sih sebenarnya. Kadang-kadang kan kayak lu nggak harus ngerasain dong gitu. Maksudnya nulis skrip Dark Knight mesti jadi Batman dulu. Maksud gue, ya kan lu ngebayangin kan. Iya. Lu ngebayangin gitu kayak. Cuma kalau departemen lirik tuh lebih ke Ray Manino gitu. Gue lebih ke chord dan aransemen. Ya mungkin nyumbang-nyumbang tapi gak terlalu banyak banget lah. Ya. Tapi kemarin katanya workshop 3 hari aja berhasil berapa lagu lo? 3 hari tuh kayak 7-8 lagu gitu. Itu kan gila menurut gue. Jadi lagu kan? Iya alhamdulillah. Itu butuh 17 tahun kali ya untuk bisa ngelakuin itu ya? Enggak juga sih. Enggak. Karena makanya ini kayak sparknya ini loh. Spark bermusiknya ini tuh emang dari awal udah ada sebenarnya.
kayak lagu Dekat di Hati itu dibikinnya cuma 30 menit. Masa Dekat di Hati. Iya, 30 menit? 30 menit. Ada juga kayak lagu Kita Bisa tuh lama gitu, bisa 2 minggu, 3 minggu. Jadi kayak kalau menurut gue sih balik lagi spiritual. Iya. Lagu tuh rezeki, man. Wow. Rezeki-rezekian aja. Berarti setelah 17 tahun apa emang yang mau lo sampaikan ke orang-orang berarti sekarang? Pesannya masih sama? Ngomongin konser ya. Ya ini menjadi momen untuk rasa syukurnya Ran bisa sampai saat ini dan juga merayakan justru orang-orang yang sudah mendukung Ran, nonton Ran, menikmati Ran selama 17 tahun. Lu masih ada buat gua, Runners buat kita. ini ya? Iya, lo masih ada buat Ran sampai saat ini. Jadi itu mesti di-celebrate gitu. Wow. Bukannya dari sisi kita doang gitu. Iya. Lu juga kita meng-appreciate lo juga yang udah dukung Ran dari awal gitu sampai sekarang. Masih banyak yang sampai ada yang udah punya anak, tadinya nembak pakai pamper terus pamper pertama ya, sorry. Yeah. Kalau mang saat itu pamper. Oh tulisan pamper. Iya. Kalau nembak pakai pamper terus udah punya anak. Gitu mau ngajak anaknya konser gitu. Jadi kayak surreal. Wow. Mungkin terakhir sebelum kita tutup nih, gue mau ngebahas tentang peran runners. Ya, Runners ini bukan kalian yang menciptakan kan? bukan. Runners ini terjadi karena awalnya Galih ya? Bukan juga ya berarti ya? Galih, nggak tahu, gue lupa sih kalau soal runners. Tapi intinya terjadi dari runners untuk runners gitu kan intinya. Iya, dia bikin sendiri namanya. Bikin runners. sendiri. Dia bikin perkumpulan sendiri. Ya karena itu kita mager itu dia. Mager bikin fanbase, bikin gitu-gitu mager kita. Tapi menurut gue runners itu salah satu, I feel bad for saying groupies, cuman penggemar yang sangat fanatik loh pada eranya. Iya benar. Ya kan? Iya. Ngadain merch sendiri. Iya. Perkumpulan sendiri gitu. Iya. Sesignifikan apa peran runners untuk run selama 17 tahun ini berarti? Ya karena emang kalau diibaratin mobil ya bensinnya mereka gitu. Karena kalau nggak ada yang appreciate ya gimana? Nggak ada yang dengerin, nggak ada yang bahkan ngasih masukan gitu. Karena harus juga ngasih masukan gitu. Ya. Kak bikin lagu gini. Didengerin? Dengerin pasti. Ada yang keren juga tuh, jadi kayak ngasih tau, oh Taylor Swift tuh gini loh campaignnya gitu. Keren. Kalian nggak mau bikin gini. Jadi ya bisa dibilang segala-galanya karena ya berkesenian itu adalah untuk diapresiasi sebenarnya. Setuju. Bahkan even buat diri lu sendiri, lu appreciate karya lu sendiri. Iya. Sedangkan mereka meng-appreciate dari awal sampai sekarang, ini menjadi satu landasan lah. Fondasi buat kita. Wow, luar biasa. Kalau gitu teman-teman jangan lupa nonton Run langsung tanggal 20 Desember di 2023. Senayan. Di Senayan Hall Basket Senayan. Hall Basket Senayan, tiket masih ada, beli di Loket.com. Asta, ada lagi yang mau ditambahin dari lo? Aman? Aman, gue jarang ngomong tadi, capek banget gue nih. Kayak Terima kasih kelar-kelar. Terima kasih banyak sudah mampir dan akhirnya bisa ngobrol bareng sama gue. Kalau gitu gue Yas Lawrence. Asta Andoko. I'll see you guys next week. Bye-bye.